Hai good people, kita ketemu lagi. Sesuai dengan judulnya, kali ini saya akan membahas tentang afirmasi. Yang dimana saya berpendapat bahwa afirmasi negatif itu jauh lebih baik daripada afirmasi positif. Mungkin terdengarnya kontroversi, tapi izinkan saya untuk memberikan gambaran dan pendapat saya tentang hal ini. Pertama-tama kita bahas dulu pengertiannya. Afirmasi atau yang saya sebut dengan kata-kata atau gerakan tubuh. Yang dimana kalau dia afirmasi positif, artinya gerakan tubuh atau kata-kata positif yang bisa membangun hidup kita. Kita menjadi lebih antusias, lebih bersemangat, lebih percaya diri, dan lainnya. Sebaliknya, afirmasi negatif artinya kata-kata atau gerakan tubuh yang membawa dampak negatif terhadap hidup kita. Kita menjadi lebih gampang stres, lebih cepat depresi, lebih minder, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya tidak akan bahas banyak tentang afirmasi positif, karena saya percaya bahwa afirmasi positif ini sudah banyak dibahas, bahkan direkomendasikan oleh seluruh dunia, termasuk oleh orang Indonesia. Berikut alasan kenapa saya lebih memilih afirmasi negatif daripada afirmasi positif. Yang pertama, karena menurut saya afirmasi positif itu punya dua kelemahan yang hampir tidak pernah dibahas oleh orang lain, yaitu sifatnya yang temporer atau sementara. Buktinya, seberapa sering kita ikut seminar motivasi, baik yang durasinya 2 jam, pagi sampai sore, bahkan sampai harus menginap 2 hari 1 malam, 4 hari 3 malam, hingga 7 hari 6 malam. Pertanyaan utama muncul sana, berapa lama efeknya? Yang saya maksudkan di sini adalah motivasi dan semangatnya. Dari pengalaman hidup saya dan juga dari orang-orang yang saya amati, rata-rata semangat itu bertahan biasanya hanya dalam waktu beberapa jam sudah hilang, bahkan sampai paling lama itu 1 bulan semangat dan motivasi tersebut sudah hilang. Itulah bukti bahwa afirmasi positif itu hanya temporer atau sementara. Gampang sekali hilang. Kasus lainnya misalnya kasus percintaan. Ya teman kita baru saja putus cinta. Sebagai teman yang baik ya kita berusaha semangatin dong. Bahkan kita berusaha memberikan dia kata-kata mutiara. Widih, di saat itu juga mungkin dia sudah mulai ya gue harus move on nih. Mulai semangat, mulai bapernya mulai hilang. Tapi pulangnya apa yang terjadi? Bapernya muncul lagi. Kurang ajar nggak? Tapi itulah bukti bahwa afirmasi positif itu memang sifatnya hanya sementara. Mau gimana? Lanjut. Kelemahan afirmasi positif yang kedua, yaitu kita sulit mengalami pertumbuhan karakter. Yang dimana afirmasi positif itu tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata negatif. Karena kalau kita menggunakan kata-kata negatif, artinya kita sedang menggunakan afirmasi negatif. Padahal faktanya, karakter seseorang dikatakan bertumbuh ketika dia sedang mengalami sebuah masalah, tapi dia bisa menyalahkan dirinya sendiri. Gue yang salah. Harusnya gue begini, dia sedang bertumbuh, dia sedang belajar. Tapi kan gak boleh menyalahkan diri sendiri. Artinya harus menggunakan afirmasi positif. Nah, gimana caranya? Artinya dia tidak mengambil pertumbuhan karakter kalau dia terus merasa dirinya benar. Itulah kenapa saya lebih mendukung menggunakan afirmasi negatif. Teman-teman, ingat satu hal penting ini. Seseorang akan dikatakan bertumbuh ketika dia punya sebuah masalah dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Percayalah, karakternya sedang bertumbuh. Seseorang tidak akan pernah mengalami pertumbuhan karakter ketika ada sebuah masalah, tapi dia sibuk menyalahkan orang lain. Jadi ingat, kuncinya kalau kalian mau bertumbuh secara karakter, salahkan diri kalian. Tapi masalahnya, ini menentang hukum dari afirmasi positif. Katanya kan kita manusia harus selalu positif ya. Nah, sekarang coba lihat. Kalau kalian selalu menggunakan afirmasi positif dalam diri kalian, mau sesalah apapun kalian nggak akan pernah belajar. Karena kalian akan selalu merasa diri kalian paling benar. Itulah alasan kenapa saya lebih mendukung afirmasi negatif. Berikut 5 manfaat dari afirmasi negatif. Yang pertama adalah kita menjadi lebih terbiasa dalam menyalahkan diri kita sendiri. Ya namanya afirmasi negatif ya, kita lebih cenderung mengatai diri kita sendiri, menjelekkan diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri. Dengan cara seperti ini, akan lebih mudah bagi kita untuk mengenali apa saja kelemahan di dalam diri kita dan lebih mudah bagi kita untuk mengingat kembali apa saja kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lampau. Bukankah ini jadi modal besar atau panduan penting bagi kita untuk melakukan introspeksi diri? Kalau kita bisa melakukan introspeksi diri dengan afirmasi negatif ini, percayalah, karakter kita pasti bertumbuh jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Hanya saja, ada satu hal yang sangat saya sayangkan di sini, yaitu kalimat menyalahkan diri sendiri adalah musuh terbesar atau penyakit paling mengerikan bagi orang Indonesia. Intinya, mereka semua punya prinsip, yaitu saya yang paling benar, kalian semua yang salah. Betul? Betul.
Berikut manfaat afirmasi negatif yang kedua, yang dimana kalau kita bisa menggunakan afirmasi negatif ini dengan tepat, hampir tidak mungkin bagi kita untuk punya harga diri setinggi langit. Emang gunanya apa sih punya harga diri setinggi itu? Kalau saya pribadi, setiap kali saya bertemu dengan manusia-manusia jenis ini, yang saya rasakan cuma satu, yaitu saya super ilfeel atau super jijik dengan mereka. Kenapa? Karena orang yang punya harga diri tinggi itu pasti sulit mengucapkan kata maaf. Nah, kalian bisa bayangin, orang yang punya harga diri sampai ke langit bakal seperti apa? Mungkin, kata maaf adalah kata paling tabu atau kata paling haram di dalam kamus mereka. Mungkin, saya kurang tahu, tapi biasanya sih seperti itu. Ini masih satu paket dengan poin nomor 1 tadi, yang dimana sulit menyalahkan diri sendiri udah otomatis pasti sulit minta maaf. Sulit menyalahkan diri sendiri udah otomatis pasti punya harga diri yang super tinggi. Ya udah, maaf apalagi, lupakan kata itu. Berikut manfaat ketiga, keempat, dan kelima sebenarnya sudah saya sebutkan di awal. Yang ketiga ini adalah kita jadi tahu apa saja kelemahan yang ada di dalam diri kita. Yang keempat, kita jadi mengingat kembali kesalahan apa saja yang pernah kita lakukan di masa lampau. Yang kelima, respon. Setelah kalian tahu kelemahan dan kesalahan kalian apa, responnya apa untuk menebus semua ini. Itu yang penting. Nah, kenapa saya bilang tadi, jangan asal-asalan menggunakan afirmasi negatif kalau kalian tidak bisa mengimbangi dengan respon yang positif. Sekali lagi ingat, bukan afirmasi. Afirmasi itu kata-kata, kalau respon itu tindakan. Jelas? Inilah alasan kenapa sering kali saya merasa kesal dengan beberapa psikolog, beberapa pemimpin agama, dan juga banyak konten kreator abal-abal di luar sana. Contohnya, untuk beberapa psikolog ini, sering kali saya menemui mereka membuat status di dunia online seperti ini. Berhentilah menyalahkan diri kalian sendiri, cintailah diri kalian apa adanya. Kacau nggak orang Indonesia digituin? Bagi saya ini kacau sekacau-kacaunya. Contohnya, ada orang yang kebut-kebutan di jalan, nabrak. Terus dia ingat, oh kata psikolog ini, jangan menyalahkan diri sendiri. Cintailah dirimu apa adanya. Ya wajar, gue manusia bisa bikin salah, wajar. Saya mau tanya, kapan introspeksi? Ayo, kapan ini orang introspeksi kalau dia diberikan pemahaman seperti itu? Kalau saya pribadi, itu kalimat sangat boleh dikeluarkan. Tapi hanya untuk orang-orang yang mentalnya sudah mau hancur berkeping-keping. Orang yang mentalnya sudah mau hancur berkeping-keping, ya jangan lagi diminta untuk memberikan respon positif. Sementara obati dulu luka yang ada di hatinya yang sudah terlampau amat sangat terluka. Ya, berikan afirmasi yang tadi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, cintailah dirimu apa adanya. Itu boleh. Tapi kalau dibikin di dunia online, bukankah banyak orang yang mentalnya masih sehat, masih kuat, masih normal, membaca kalimat seperti itu, bukankah itu membawa kekacauan di masyarakat? Jadi jangan heran kalau kualitas karakter orang Indonesia memang hanya segitu. Wong beberapa psikolognya aja bikin statusnya seperti itu, mau ngomong apa? Termasuk beberapa pemimpin agama. Seringkali membuat kalimat-kalimat yang bagi saya membuat orang Indonesia itu semakin bobrok. Salah satunya seperti ini. Tuhan sudah memaafkan semua dosa-dosa kalian. Mohon maaf. Kalau semua umatnya memang punya akhlak, ya tahu diri, pintar, mending. Mereka pasti akan tetap, oke, walaupun dosaku sudah dimaafkan, saya tetap harus memperbaiki diri saya. Masalahnya, orang goblok itu jumlahnya banyak. Ketika mereka mendengar kalimat yang wow, sangat menyejukkan seperti ini, apa yang terjadi? Udah, masalah selesai. Mereka merasa tidak ada masalah lagi, udah kelar. Kapan introspeksi dirinya untuk mereka yang goblok-goblok ini? Kapan? Kalau saya pribadi, saya lebih mendukung beberapa pemimpin agama itu iseng mengerjain umatnya. Ya, kalau iseng mengerjain umatnya demi kebaikan ya apa ya? Misalnya seperti Tuhan tidak akan pernah memaafkan dosa kalian kalau kalian tidak pernah mencoba untuk introspeksi diri kalian. Sifat jelek tetap dipertahankan, kelakuan yang suka nyakitin orang tetap dipertahankan, Tuhan gak mau maafin. Saya percaya, kalau umatnya digituin, saya percaya pasti banyak yang berlomba-lomba memperbaiki sifatnya. Wow, itu kan sangat keren sekali untuk orang Indonesia. Termasuk juga beberapa konten kreator abal-abal yang bikin saya kesal. Mereka tidak paham soal begini ya, tapi mereka suka bikin konten-konten yang seakan mereka tuh sok bijak, sok pinter yang memahami kasus seperti ini. Akhirnya ya, tinggal kopas-kopas kalimat dari pemimpin agama misalnya, atau dari para psikolog yang mungkin tujuannya atau maksudnya berbeda, mereka nggak paham, dikopas aja, dibikin kalimat sendiri. Ya udah, ada banyak orang Indonesia
yang jatuh ke dalam jurang gara-gara konten kreator abal-abal ini. Bahaya, buat. Perlu diingat di sini bahwa saya tidak menyerang profesi psikolog, saya tidak menyerang profesi pemimpin agama, saya tidak menyerang profesi konten kreator. Yang saya serang adalah beberapa orang-orang yang bagi saya menyebabkan kekacauan. Ya, kekacauan dalam tanda kutip, orang yang harusnya introspeksi malah dibikin jadi ya udah semua selesai. Tidak ada masalah lagi. Nah, itu maksud saya. Semoga bisa dipahami. Padahal untuk menjadi negara Indonesia yang lebih baik dan lebih maju, dibutuhkan semakin banyak orang yang terbiasa menyalahkan dirinya sendiri guna menjadi bahan introspeksi. Semakin banyak orang Indonesia yang terbiasa melakukan introspeksi diri, saya percaya kualitas karakter Indonesia pasti sangat luar biasa. Dan bukan tidak mungkin di masa depan, kehidupan masyarakat di Indonesia akan menjadi lebih baik, lebih rukun, lebih tenang, lebih damai, lebih kompak, lebih solid, dan pastinya lebih bahagia. Setuju? So, kesimpulan dari opini saya pribadi, sekali lagi bahwa saya mengatakan afirmasi negatif jauh lebih baik daripada afirmasi positif. Seperti yang kalian sudah dengar dari pembahasan saya di video ini, semoga tidak ada yang salah nangkap. Ingat, afirmasi negatif tujuannya cuma dua, ya, untuk introspeksi diri menjadi karakter yang lebih baik dan wajib dilengkapi dengan respon yang positif. Tanpa kedua ini, saran saya kalian lupakan, mendingan kalian kembali menggunakan afirmasi positif seperti biasanya. Ingat selalu pesan saya yang satu ini, jangan pernah telan mentah-mentah pernyataan orang lain. Karena satu faktor X yang berbeda akan menyebabkan pengambilan keputusan yang berbeda juga. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam good people.